apa ya? Rolas 1000. Oh, cepitan. Ya gambreng dinesoni, genku dipoklek-poklek wonge. Lah rek. Jidai cetek gitu. Rolas 1000 sinem. Tuku. Nang luwes regane 3000. Aku tuku nang TikTok Rolas 1000 untuk Nek ngene kono 3000. 3000 luwes. Dan wis teko. Wis teko kon tak bayar. Ning bengkel. Regane pira? Rolas 1006. Ya mau tak cukup ya. Sumber sapa? Mami. Mas Mustar. Iya iki Mas Mustar. Sawi ya. Pan Yusuf kan. Ki mami kesel aku Krisna tuh saya aku cerewet teh. Lu Kesel aku kira kesel ki bet. Sik tungokno sik to. Kok mesti kok kesel yo. Tungokno sik to aku ngomong. Mesti nganu ngalih pembicaraan nak diape seneni ya. Lho aku ki kesel ki gara-gara apa rek mami? Lah, Mesti iya, tuh kok ngono gede gak tau apa? mendengarkan aku rek. Lah ya kowe gara-gara apa kesele? Nek tuku ngono kuwi kanggo pakaryan tok gak ya mami? Dicantel-cantelno itu kan dilubangi. Banyak itu lubangi. Enggak ya. Aku pero ya mami. Dan kelare tanya nang kayak apa enggak aku sering jadi mbak Ida dhewe ya mami? Ya apa? Ben klambine kurang sithik-sithik ngono. Ayo. Sore ya karemu. Dhewe ya kak apa ya? Aku spray kok. Mbak aku ya gak apa-apa, tapi ki nek udan nggo mantor. Turu kono. Turu kono. Esuk balik. Bendang barber. Kesel aku ndok kamar. Emang apik gitu. Di gua apik. Bingung tok kok ngisor wis reget tepo. Gangguan reget engko to nek nganu to. Ini misalnya kami depokno mari kabeh mami. Tikus mlebu ek mami. Saiki ngisor wis dipak banjir ek mami. Pusing aku. Telone to mbuh. Hah? Ngisore telone mbuh. Ya to. Makanya aku ngeluh tok kono banyu kudune wiwi dhisik ki apa jeblestar kan lemah cih nganu, lemah sawah lho. Ku iso alus. Iku kudu dikebiri banyu nang iso mingkem. Ayo. Halo dhisik tanggo ati sang apa ora iso mingkem angel. Wis lah. Kesusu selak dinggoni ya bener. Iki mau apa to? Pantau ini. Tinggalan. Gerak tinggalan ngomong sulap. Dan kelare tanya nang ya mami. Penander talak kenten mami. Ternyata tuh wedhus itu yang talak godhong kates tuh gak doyan soalnya anu ya pahit ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang Bunda. Selamat siang Bunda. Oke, kita mulai ya untuk perkuliahan kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik teman-teman, mengawali kegiatan perkuliahan kita pada siang hari ini, kita berdoa dulu. Semoga aktivitas teman-teman hari ini diberikan kelancaran dan teman-teman selalu diberikan kesehatan. Berdoa sesuai dengan agama dan kebiasaan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Oke. Baik, teman-teman, hari ini kita sudah masuk ke metode yang kedua. Jika di minggu lalu kita sudah membahas tentang penggunaan metode bercerita atau mendongeng, begitu ya. Dan untuk penggunaan metode bercerita itu biasanya kemarin ingin menyampaikan informasi dan ingin memberikan satu penekanan, biasanya lebih kepada pengembangan nilai moral, begitu ya, etika kepada anak-anak, tapi dikemas dengan cara yang menyenangkan sehingga anak-anak itu tidak merasa digurui, begitu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengembangan sikap dan perilaku untuk anak usia 3-4 tahun melalui metode bercakap-cakap dan tanya jawab. Nah, definisinya seperti apa? Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk hakikat metode bercakap-cakap adalah bagian dari kecakapan bahasa yang bersifat ekspresif karena anak diminta untuk menggunakan simbol-simbol bahasa dalam berkomunikasi. Nah, secara tidak langsung saya rasa teman-teman penggunaan metode bercakap-cakap dan tanya jawab ini sudah dilakukan oleh teman-teman bahkan setiap hari, begitu ya, baik ketika teman-teman bertanya tentang kebiasaan anak-anak ketika menyambut mereka datang ke sekolah ataupun ketika apersepsi, begitu ya. Jadi secara tidak langsung sebenarnya metode ini sudah dilakukan oleh teman-teman di sekolah. Nah, salah satu cara anak belajar adalah melalui bercakap-cakap. Pengetahuan yang telah didapatkan akan selalu diperkuat melalui bercakap-cakap. Nah, konteks untuk pernyataan yang kedua itu menekankan aktivitasnya ketika guru melakukan apersepsi di kelas. Nah, biasanya sebelum kita masuk ke pembelajaran inti kan biasanya guru bertanya nih, apa sih yang sudah mereka ketahui tentang topik yang akan kita bahas gitu ya. Misalnya kita mau membahas tentang pengalaman teman-teman ke kebun binatang, begitu ya. Nah, sebelum guru masuk berkaitan ataupun menjelaskan secara rinci berkaitan dengan kebun binatang, biasanya guru menggali terlebih dahulu informasi dari anak. Siapa yang pernah ke kebun binatang, apa saja yang ditemui di sana, bagaimana perasaannya ketika bermain di kebun binatang. Nah, dari pengalaman tersebut, maka guru bisa menguatkan lebih detail, begitu ya, karena bisa jadi pengalaman anak satu dan anak yang lain terkait kebun binatang itu berbeda-beda, gitu ya. Kalau memang kondisinya pada saat itu menyenangkan, mungkin kesan positif yang diperoleh. Tapi sebaliknya nih, mungkin ketika berkunjung ke kebun binatang ada kejadian-kejadian yang tidak mengena atau tidak mengenakan pada anak, nah maka persepsinya akan berbeda. Nah, dari perbedaan persepsi atau perbedaan latar belakang pengalaman yang dimiliki oleh siswa, guru bisa menguatkan. Nah, ini salah satu fungsi dari metode bercakap-cakap dan tanya jawab. Guru bisa menggali informasi awal terkait pengalaman anak, kemudian guru bisa menguatkan. Jadi tidak salah sasaran gitu ya. Jangan sampai teman-teman mengambil topik kebun binatang tapi sebagian besar anak-anak tidak tahu nih apa itu kebun binatang. Nah, nanti jadi tujuan pembelajarannya tidak mengena. Nah, berikutnya ada 6 jenis kegiatan bercakap-cakap. Ya, 6 jenis kegiatan bercakap-cakap yang biasa digunakan. Yang pertama adalah play talk. Ini biasanya digunakan, metode ini biasa digunakan ketika anak itu bermain peran. Jadi berkomunikasi dengan
teman begitu ya dalam konteks bermain peran, tetapi apa yang mereka sampaikan itu sesuai dengan temanya gitu ya, sesuai dengan topiknya. Oh misalnya dia baru berperan sebagai guru, bagaimana sih komunikasi antara guru dan siswa begitu secara keseluruhan. Jadi itu yang disebut sebagai play talk, jadi komunikasi yang dilakukan dalam sebuah peran. Yang kedua adalah negotiation talk. Jadi negotiation talk ini lebih kepada negosiasi. Kira-kira diskusi apa yang akan mereka bahas gitu ya. Kalau tadi contohnya terkait dengan bermain peran, nah bisa jadi nih negosiasinya berkaitan siapa yang mau berperan menjadi guru, siapa yang berperan sebagai siswa, siapa yang berperan sebagai orang tua. Nah misalnya seperti itu. Itu yang disebut sebagai negotiation talk. Jadi pembagian peran begitu ya, atau membahas sesuatu untuk mendapatkan satu kesepakatan. Kemudian berikutnya adalah excluding talk. Excluding talk ini lebih kepada seperti apa ya, excuse gitu, permintaan. Boleh nggak saya masuk ke tim kamu? Boleh nggak saya bergabung bersama kamu bermain gitu ya. Jadi seperti permintaan izin untuk masuk di dalam sebuah kelompok. Permisi gitu ya, boleh nggak saya bergabung sama dengan kelompok A misalnya begitu. Itu yang dimaksud dengan excluding talk. Berikutnya adalah challenge talk. Challenge talk ini lebih kepada apa ya, lebih kepada anak-anak menjawab pertanyaan, atau dengan kata lain anak-anak itu mampu mengembangkan cerita dengan sangat bagus gitu ya. Jadi seperti apa sih ketika ditanya sudah pernah ke kebun binatang? Nah, anak-anak itu ketika satu pertanyaan tapi dia bisa mengembangkan menjadi bermacam-macam. Oh, saya pernah ke kebun binatang, Bu, sama orang tua. Kemudian apa namanya, di sana saya melihat ada binatang harimau, ada burung-burungnya seperti ini. Kemudian jadi dia itu bisa bercerita dengan sangat detail apa yang dilihat. Kemudian dia bisa menceritakan secara utuh dari rangkaian kejadian yang dirasakan begitu ya. Jadi challenge talk. Jadi guru bertanya sekali tapi anak bisa menjelaskan lebih banyak di luar ekspektasi dari apa yang guru harapkan. Kemudian empathy talk. Empathy talk ini lebih kepada mengajak anak-anak untuk ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Misalnya nih, ada anak-anak yang ribut atau bertengkar karena tidak meminjamkan pensil ke orang lain gitu ya, ke temannya, sehingga temannya nangis. Mungkin itu haknya gitu ya, tapi guru bisa berbicara lebih dalam gitu. Misalnya kenapa tidak meminjamkan pensil atau pewarna kepada temanmu gitu ya. Gimana coba kalau seandainya kamu ketinggalan terus temanmu nggak mau meminjamkan. Nah jadi anak-anak ini diajak untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Supaya apa? Supaya tidak semena-mena begitu ya. Itu yang dimaksud dengan empathy talk. Kemudian berikutnya adalah information and understanding talk. Ini lebih kepada guru mengajarkan kepada anak-anak untuk memahami informasi ya, informasi yang diberikan oleh guru. Misalnya anak-anak besok pagi jangan lupa ya membawa botol bekas. Untuk apa? Untuk membuat mainan misalnya seperti itu. Jadi informasinya adalah membawa botol bekas. Pemahamannya apa? Pemahamannya adalah besok dibawa. Fungsinya apa dibawa? Untuk dibuat mainan gitu ya. Jadi information and understanding talk ini lebih kepada kita mengajarkan anak untuk memahami informasi. Jangan sampai ketika sampai rumah menyampaikan ke bunda-bunda besok diminta untuk bawa botol bekas. Untuk apa? Nggak tahu. Disuruh bunda misalnya seperti itu. Jadi anak itu nggak paham informasi, dia cuma menangkap bahwa besok diminta untuk membawa botol, tapi tidak memahami informasi lanjut yang disebut sebagai informasi and understanding talk. Jadi 6 jenis kegiatan bercakap-cakap ini bisa diterapkan kepada anak-anak dengan kondisi yang berbeda-beda. Tadi ya kalau misalnya anak-anak itu
sedang membuat atau sedang memerankan sesuatu begitu ya, maka dia bisa menggunakan play talk. Kemudian untuk pembagian supaya tidak ada ribut-ribut, supaya tidak ada iri-irinan, maka bisa dilakukan negotiation talk. Nah, kemudian supaya tidak ada diskriminasi begitu, kelompoknya biasanya kan banyakkan anak-anak itu karena berpikirnya masih ini ya, masih berdasarkan kesukaan gitu ya. Saya suka sama si A, jadi mainnya sama si A terus gitu ya. Supaya tidak seperti itu, maka anak-anak diajak untuk yang namanya excluding talk. Jadi meminta izin kepada orang lain atau temannya untuk masuk dalam timnya begitu. Kemudian ada challenge talk, di situ lebih kepada apa namanya kemampuan anak ya bercerita secara runtut. Kemudian empathy talk, ini mengajak anak-anak untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Kemudian information and understanding talk, jadi memahami atau memahamkan anak-anak bahwa ketika menerima informasi itu bukan hanya sekedar tahu, tapi juga bisa menjelaskan secara detail. Nah, itu adalah 6 jenis kegiatan untuk bercakap-cakap. Nah, berikutnya adalah beberapa faktor yang harus diperhatikan saat menggunakan metode bercakap-cakap. Yang pertama adalah memastikan ya bahwa wajah pendidik dan anak saling berhadapan ketika berbicara. Ya, apalagi kalau dilakukan dalam kelompok kecil gitu ya. Pasti akan kelihatan nih. Biasanya kalau mungkin teman-teman juga merasakan ya, ketika kita sedang berdiskusi dengan orang tapi orang yang kita ajak ngomong tuh matanya jelalatan ke kanan, ke kiri gitu ya, seolah-olah tidak memperhatikan kita. Nah, itu tidak boleh terjadi. Jadi kalau sedang diajak berbicara ya fokus dengan orang yang mengajak berbicara, itu sebagai bentuk penghormatan begitu ya, menghargai orang yang berbicara. Kemudian pujilah usaha anak untuk mengembangkan komunikasi. Nah, sebelum memberikan tanggapan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh anak, biasakan awali dengan pujian. Wah, pasti seru ya bermain di kebun binatang. Ke sana bagaimana perasaannya? Misalnya seperti itu. Jadi, biar anak tuh merasa bahwa oh dia mendapatkan feedback nih dari cerita yang disampaikan begitu. Kemudian mendeskripsikan apa yang dilakukan, dirasakan dan dipelajari oleh anak. Nah, jadi secara tidak langsung guru memberikan sedikit kesimpulan dari apa yang diceritakan oleh anak gitu ya, sehingga anak itu merasa bahwa oh iya guru menyimak nih apa yang saya katakan begitu. Kemudian menggunakan buku cerita berwarna jika ingin memadukan metode bercerita dan metode bercakap. Jadi penggunaan metode bercakap-cakap ini juga bisa loh dipadukan, bisa loh dikolaborasi dengan metode bercerita, tetapi dengan menggunakan alat gitu ya. Kalau teman-teman ingat kemarin kalau bercerita itu ada 2 cara begitu ya, ada yang menggunakan alat dan ada yang tidak, alat langsung dan alat tidak langsung. Nah, berikutnya adalah menyanyikan lagu dan menggunakan kata-kata pendek ini untuk memudahkan anak untuk mengingat sesuatu begitu ya, misalnya nama-nama hari begitu. Kemudian berbicaralah kepada anak dengan bahasa yang sederhana dan jelas. Jadi kalau sedang berkomunikasi dengan anak, apalagi tadi ya ada information and understanding talk, informasinya bahasanya nggak usah yang panjang-panjang. Kenapa? Anak-anak itu tingkat daya ingatnya begitu ya belum terlalu lengkap gitu ya. Kalau informasi yang disajikannya itu terlalu panjang, anak-anak akan kesulitan untuk mengingatnya, untuk memahami. Jadi biasakan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas begitu ya. Itu secara umum. Nah, berikutnya, secara umum hakikat metode tanya jawab itu memiliki 2 pertanyaan jenisnya gitu ya, 2 jenis pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan tertutup. Nah, pertanyaan tertutup ini di dalam konteks metode tanya jawab tidak begitu disarankan. Kenapa? Pertanyaan tertutup itu jawabannya sudah jelas. Ya, tidak, sudah, belum. Gitu ya, biasanya diawali dengan kata tanya apakah.
Nah, mungkin teman-teman masih ingat juga ya ketika mengambil mata kuliah Metopen misalnya. Rumusan masalahnya jangan menggunakan kata apakah gitu ya, karena jawabannya sudah jelas. Ya, tidak, bisa, belum. Nah, seperti itu. Jadi sangat tidak disarankan menggunakan kata tanya apakah atau pertanyaan tertutup. Jadi anak seperti tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan begitu. Nah, pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan terbuka ini sangat disarankan karena tadi dalam metode tanya jawab dan bercakap-cakap ini lebih menekankan kepada kemampuan bahasa ekspresif. Jadi, pertanyaannya akan dimulai dari kata tanya bagaimana, kemudian mengapa, itu boleh. Jadi anak-anak diberi kesempatan nih untuk bercerita begitu ya. Bagaimana perasaanmu ketika bermain ke kebun binatang gitu ya. Nah, jadi anak ini punya kesempatan untuk menjelaskan kejadian-kejadian yang dia alami. Dan dalam penggunaan metode ini sangat disarankan menggunakan pertanyaan terbuka karena kita pengen memberi kesempatan anak-anak untuk berbicara begitu. Nah, ini ya penjelasannya ya, lebih menggunakan pertanyaan terbuka daripada pertanyaan tertutup. Hal ini dikarenakan pertanyaan terbuka memiliki manfaat. Yang pertama adalah menunjukkan kepada anak bahwa mereka memiliki perhatian yang tidak terbagi dari Anda. Jadi ketika anak-anak itu sedang berbicara atau menjelaskan, sesekali kita bisa menimpal dengan pertanyaan berikutnya. Loh, mengapa begitu gitu ya, atau secara spontan biasanya loh kok bisa. Nah, di situ anak akan mulai bercerita. Kemudian mengizinkan anak untuk mempraktekkan dan berpartisipasi penuh dalam percakapan dan pembicaraan yang banyak. Jadi ketika kita bertanya menggunakan kalimat atau pertanyaan terbuka secara tidak langsung, kita punya porsi yang sama. Jadi anak-anak itu juga punya kesempatan nih untuk berbicara gitu ya, untuk menjelaskan. Kemudian meminta elaborasi jawaban dan kalimat yang panjang daripada sekedar pertanyaan iya atau tidak. Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri untuk guru, begitu ya. Ketika anak-anak itu sudah dipancing menggunakan kalimat terbuka, tapi jawabannya cuma iya atau tidak. Jadi ini tantangan buat guru nih, bagaimana dia bisa memfollow up setiap jawaban yang diberikan oleh anak. Supaya apa? Supaya tidak berhenti. Karena kita pengen mengukur nih seberapa besar kemampuan bahasa ekspresif anak. Jadi kalau anak itu bertanya, kita sudah mencoba menggunakan pertanyaan terbuka tapi jawabannya cuma iya, enggak. Nah, seperti itu berarti guru harus memfollow up lebih jauh lagi supaya anak itu bisa bercerita. Nah, berikutnya adalah kelebihan penggunaan metode bercakap-cakap dan tanya jawab. Yang pertama, menghasilkan informasi yang lengkap dari sisi isi atau konten dan produksi bahasa dari situasi yang dialami. Jadi ketika kita menggunakan metode bercakap-cakap, maka secara tidak langsung begitu ya, kita bisa menilai seperti apa sih kemampuan berbahasa anak gitu ya. Karena kemampuan berbahasa itu bukan hanya dilihat dari banyaknya kosakata yang mereka terima, tetapi dari susunan kalimat yang mereka sampaikan, kemudian kualitas bahasanya gitu ya. Kadang anak-anak itu kalau tidak tidak dibiasakan selalu bilang gini, bu guru aku gitu ya. Nah, padahal nanti mereka harus terbiasa menggunakan bahasa yang baik, bisa membedakan ketika berbicara dengan teman itu seperti apa, dengan orang dewasa seperti apa. Jadi sama nih seperti penggunaan bahasa Jawa begitu ya. Jadi ada bahasa Jawa halus, ada bahasa Jawa ngoko gitu juga. Nah, itu yang harus dilihat. Jadi bukan hanya berapa banyak kosakata yang mereka miliki, tetapi kualitas dari bahasa itu sendiri. Nah, berikutnya, kalau misalnya tidak memungkinkan ketika kita bercakap-cakap, ketika kita berkomunikasi dengan anak gitu ya, karena kan tidak mungkin karena kita butuh yang namanya eyes level gitu. Ketika kita berbicara, anak itu butuh melihat bahwa kita menyimak begitu ya, bisa dengan cara direkam.
Itu ya, jadi bisa menganalisis nanti dari bahasanya. Kemudian menunjukkan kemajuan perkembangan bahasa pada perkembangan bahasa sepanjang waktu, khususnya pada aspek berbicara. Nah, untuk mengukur bagaimana perkembangan bahasa anak begitu ya, tidak bisa teman-teman menilai dalam waktu sehari 2 hari. Biasanya guru itu akan melihat progres anak itu biasanya di tengah-tengah semester. Nanti akan bisa berpikir, dulu di awal-awal masuk ini anak ini pendiam banget loh, tapi sekarang sudah mulai bisa nih berinteraksi dengan teman-temannya, sudah bisa menyapa dan sebagainya begitu ya. Jadi perkembangan ini bisa guru lihat begitu ya dalam kurun waktu yang panjang secara berkala. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri anak. Nah, kalau anak-anak itu sering diberi kesempatan untuk berbicara, untuk tampil begitu, itu secara tidak langsung akan mensimulasi bukan hanya dari segi bahasa tetapi rasa percaya diri anak. Karena baik anak-anak atau orang dewasa berbicara di depan orang lain apalagi dalam lingkup banyak peserta atau banyak teman-teman itu bukan hal yang mudah begitu ya. Nah, itu yang juga yang harus disimulasi sejak awal bahwa untuk mampu menyampaikan apa yang dia rasakan, kemudian untuk berkomunikasi begitu, itu bukan hal yang mudah untuk anak-anak, maka harus benar-benar diberi kesempatan. Nah, kemudian ada kekurangan juga dalam penggunaan metode ini. Yang pertama adalah membutuhkan waktu yang intensif dan lama ketika berfokus pada satu anak. Nah, mungkin teman-teman pernah merasakan ya bahwa di kelas saya itu anak-anaknya itu memiliki karakter yang beda-beda. Ada yang ketika ditanya nggak jawab, tapi ada yang nggak ditanya, dia benar-benar pengen ngomong gitu ya, seperti pengen tampil begitu ya di kelas. Nah, ini dari karakter yang berbeda. Maka harus seperti apa? Maka guru harus memberikan porsi ataupun batasan-batasan begitu ya, supaya memberi kesempatan yang lainnya untuk berbicara. Jadi misalnya ada kesepakatan, sebentar ya Kak ya, ini sekarang kita dengarkan dulu nih cerita Nabila, misalnya seperti itu. Jadi benar-benar diberi kesempatan untuk berbicara. Kemudian memungkinkan anak merasa takut jika anak sedang malas memberikan jawaban. Nah, guru itu harus bisa membaca semiotik anak. Semiotik itu adalah bentuk ekspresi yang ditampilkan oleh anak. Saya yakin teman-teman bisa mengetahui bagaimana ekspresi anak-anak pada hari itu di sekolah gitu ya. Bisa jadi memang karena bangunnya kesiangan begitu, dia harus buru-buru ke sekolah sehingga mood belajarnya jadi tidak bagus misalnya begitu. Jadi guru bisa melihat seperti apa karakter anaknya dan ekspresinya sebelum guru bertanya ya. Jangan sampai nanti anaknya ini lagi bad mood banget, gurunya maksa untuk bertanya gitu ya. Jadi untuk memajukan pertanyaan pun guru harus melihat seperti apa perasaan anak-anak pada saat itu. Sama halnya teman-teman kalau lagi bad mood kan pasti lagi nggak pengen banyak ngomong ya. Nah, itu sama juga, anak-anak juga punya perasaan seperti itu ya. Jadi berikutnya dapat terlihat seolah-olah menyelidiki hal-hal yang paling rahasia. Nah, kalau teman-teman bertanyanya seperti menginterogasi gitu ya, jadi anak-anak merasa tertekan. Jadi usahakan ketika bertanya itu dalam kondisi yang santai. Bahasanya juga dengan menggunakan bahasa yang santai begitu ya. Jadi anak-anak itu tidak merasa tadi seperti guru pengen mencari tahu banget ya, seperti itu ya. Jadi anak-anak ini supaya bisa nyaman. Nah, ini adalah beberapa teknik pengembangan perilaku ya, bisa bercakap-cakap informal, bisa dikemas dengan satu permainan gitu ya. Di sini bermain telepon biasanya yang mainan teleponan itu. Kemudian dengan drama kreatif begitu. Nah, ini ada satu kata awal gitu ya untuk mengawali ketika kita menghadapi anak-anak yang bermasalah gitu ya. Misalnya ada anak yang berantem, tapi kan kita tidak boleh menjudge ya, kita harus bertanya dulu seperti apa. Nah, bisa dilakukan dengan diawali dari kalimat seseorang berkata pada bu guru bahwa, nah seperti itu, supaya anak itu tidak merasa dihakimi begitu. Kemudian ada brainstorming, kemudian ada diskusi kelompok. Nah,
Berikutnya adalah implikasi dari pengembangan perilaku untuk dengan menggunakan metode ini. Yang pertama adalah harus memperhatikan aspek-aspek kebahasaan. Tadi ya bahasanya harus dikemas secara sederhana. Kemudian harus menyesuaikan dengan kemampuan anak usianya, begitu ya. Jadi kita harus tahu dulu anak-anak yang kita hadapi itu anak usia berapa, begitu. Kemudian harus dapat membantu anak mengenal respon emosional. Jadi ketika anak itu menampilkan ekspresi yang seperti apa. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan metode ini tetapi melihat bahwa ekspresi anak ini seperti tertekan, pertanyaan itu tidak boleh dilanjutkan. Harus berhenti. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan trauma. Jadi dilihat dulu semiotiknya. Kalau misalnya dia menjawab dengan antusias, tidak ada perasaan beban, maka guru boleh melanjutkan metode ini. Tetapi ketika kita sedang diskusi atau tanya jawab dengan satu anak begitu ya, dan ekspresinya seperti tertekan, maka itu tidak boleh dilanjutkan lagi. Nah, berikutnya adalah mampu menambah kedekatan antara guru dan anak. Jadi keterampilan guru dalam memahami ekspresi anak, penggunaan pemilihan bahasa, kata yang sederhana ini bisa mendekatkan secara emosional antara guru dan siswa. Kemudian dapat membimbing anak untuk berpikir lebih luas dan mendalam tentang suatu hal. Nah, konteks di sini ini diawali dari apa? Pengalaman anak tadi ya, kita mau bertanya, kita akan menjelaskan sesuatu, tapi kita lihat dulu anak-anak ini punya pengalaman apa sih dengan topik yang akan kita bahas, misalnya seperti itu, supaya pembahasannya menjadi lebih menyenangkan. Jadi secara keseluruhan begitu. Nah, itu berkaitan dengan penerapan metode pengembangan sikap perilaku melalui metode bercakap-cakap dan tanya jawab. Ada contoh video yang bisa teman-teman simak sebentar. Siapa mami tamu nih? Sudah kelihatan belum teman-teman? Sudah bunda. Sudah ya. Saya izin off cam karena berat.
melihat videonya? Izin konfirmasi. Bisa, Bunda. Bisa, bisa. Oke, baik. Suaranya kasih. Suaranya kecil. Saya nggak ada gambarnya. Nah, kita nyanyi yuk. Oke, baik. Itu tadi adalah contoh tentang penggunaan metode bercakap-cakap dan tanya jawab. Seperti tadi saya sampaikan bahwa konsep dari penggunaan metode ini mungkin teman-teman sudah pernah atau sering ya hampir setiap hari menggunakan metode ini. Tapi ada beberapa hal yang memang harus benar-benar diperhatikan tadi ya, karena kita pengen anak-anak itu punya simulasi bahasa yang bagus, jadi kondisinya tidak boleh seperti seolah-olah anak-anak ini diinterogasi gitu ya. Jadi dalam kondisi tertekan, dalam kondisi yang terpaksa itu tidak boleh, karena ada beberapa aturan, bahkan di dalam aturan asesor wawancara pun ketika kita melihat audiens atau orang yang sedang kita wawancara itu merasa tidak nyaman dengan kondisinya atau dengan pertanyaan kita dari ekspresinya, maka tidak bisa diteruskan begitu. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan. Nah, sama halnya ketika kita menggunakan untuk anak-anak, karena anak-anak tadi ya mereka tidak selalu dalam kondisi mood ketika berada di sekolah. Bisa jadi ada kejadian sebelumnya ketika di rumah tadi ya sedang berselisih paham dengan orang tuanya, atau ada satu keinginan di rumah yang tidak terpenuhi begitu ya. Jadi seolah-olah membuat mood anak ini menjadi berantakan. Nah, itu yang harus dipahami oleh guru dari segi emosional supaya anak-anak itu merasa bisa terbuka dengan gurunya karena sudah memiliki emosi yang bagus begitu. Jadi harus menciptakan satu kondisi yang benar-benar nyaman untuk anak-anak. Sebentar ya.
Oke, itu teman-teman untuk gambarannya hari ini. Jadi dari dua metode yang sudah teman-teman pelajari, teman-teman bisa menyimpulkan kapan penggunaan metode bercerita itu boleh digunakan dan kapan metode bercakap-cakap ini boleh digunakan. Karena setiap metode itu punya kelebihan dan kekurangan ya. Jadi teman-teman tidak boleh nih langsung memutuskan, oh saya mau pakai metode ini loh, tapi tidak tahu latar belakang atau background dari audiens yang kita temui. Nanti khawatirnya justru tujuannya tidak tercapai begitu. Gitu ya teman-teman ya, secara keseluruhan mungkin itu yang bisa saya sampaikan, belum bisa membuka sisi tanya jawab ya secara umum begitu. Nah tadi ada yang bertanya tidak ada UTS, nanti teman-teman biasanya untuk konteks UTS itu saya tidak ada, hanya nanti ada tugas proyek ya di akhir, tapi saya pengen memastikan dulu semua materinya sampai begitu. Jadi nanti di akhir bisa saja nanti pertemuannya hanya meeting saya hanya sampai 12 kali pertemuan, kemudian nanti sisanya proyek yang akan dikumpulkan sebagai tugas akhir. Begitu ya. Jadi materinya saya selesaikan terlebih dahulu. Begitu ya teman-teman semuanya ya. Terima kasih untuk hari ini. Sehat-sehat untuk semuanya. Saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda. Ya, sama-sama. Ya.